Oke, ketemu lagi kita dalam podcast AI saya FJM AI yang kali ini mengambil topik tren karir masa depan. Jadi ini profesi yang akan diminati dalam 10 tahun ke depan. Jadi ini saya mengambil referensi dari uh, ChatGPT ya. Ini saya jadi menggunakan teknologi AI. Jadi saya mengambil uh, data ini dari prediksi yang dilakukan oleh AI ya. Dalam hal ini saya menggunakan ChatGPT yang berbayar. Oke, mari kita lihat profesi apa yang akan diminati dalam 10 tahun ke depan. Saya kira dengan ada satu prediksi atau suatu analisa yang dilakukan oleh AI menggunakan salah satu teknologi yang sangat baik saat ini ya. Diperkirakan ChatGPT itu kemampuan IQ kalau disetarakan dengan IQ manusia sudah di atas 130-an ya, sekitar begitu. Nah, sekarang dia mencoba memprediksi tren karir masa depan untuk 10 tahun. Profesi apa yang paling diminati? Oke, mari kita lihat ya. Kita coba lihat ya apa yang diminati ya 10 tahun ke depan. Oke, jadi profesi yang akan diminati 10 tahun ke depan ya, mari kita lihat. Pertama apa ya? Saya kira ini harus diantisipasi oleh sekolah-sekolah, baik dari SD, SMP, SMA, maupun oleh perguruan tinggi terutama, karena mereka yang akan mencetak uh, uh, para sarjana-sarjana atau katakanlah politeknik ya, sarjana muda ya, ahli media teknik yang nanti itu akan masuk pasar kerja. Nah, kalau kita sekarang ini kita pahami bahwa sudah banyak yang sebenarnya sudah tidak ada di pasar lagi, tapi masih dijalankan program-program studi tersebut. Mari kita lihat perkembangan teknologi ke depan itu adanya perubahan sosial dan kebutuhan pasar kerja yang akan menciptakan tren karir baru yang sangat menarik ke depan. Jadi ya silakan orang tua yang mau menyekolahkan anak-anaknya, ini adalah tren karir masa depan, pendidikan yang perlu dikuasai oleh para generasi muda yang nanti 10 tahun ke depan akan masuk kerja. Kenapa ini harus dilakukan? Ya itu karena memang pasar kerja akan membutuhkan para ahli-ahli yang saya kira saat ini sudah dengan kondisi pasar kerja yang ada, maka sistem pendidikan kita sudah harus lebih beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kalau tidak, ya kita menciptakan dunia pendidikan tinggi akan menciptakan sarjana-sarjana yang tidak terpakai lagi di pasar kerja. Nah, ini kira-kira kita lihat apa-apa itu ya. Pertama satu, yang paling akan banyak dicari adalah orang yang punya kemampuan di teknologi dan AI ya. Kita lihat apa-apa di teknologi dan AI yang sangat diperlukan, yaitu satu adalah kemampuan di bidang artificial intelligence, kecerdasan buatan ya saya kira, dan machine learning engineer. Machine learning bukan machine learning terbatas pada machine learning, kan kita tahu AI itu sangat luas ya, ada machine learning, ada deep learning ya, ada generative AI ya, ada macam-macam ya. Jadi ini kemampuan menguasai algoritma-algoritma pemrograman yang berbasis AI ini seperti machine learning, deep learning, generative AI ini harus dikuasai atau sudah harus ada program studi yang mengajarkan itu. Nah, persoalan kita kesiapan sumber daya manusia, guru-guru dan dosen ini kemampuan untuk menguasai satu bidang ini aja sudah masih kurang ya. Nah, ini bagaimana dengan ilmu-ilmu lain? Oke. Kemudian cyber security specialist ini ya, itu kedua cyber security specialist. Dan ketiga untuk teknologi dan AI ini data scientist dan analis ya. Data scientist dan analis. Kemudian cloud computing engineer, cloud computing engineer. Jadi ya ini semua masih belum ada prodinya khusus ya. Kalau kita di Indonesia saya lihat ini masih subjek dalam mata-mata kuliah yang masih lebih umum, sehingga ya expert kemampuan nanti dia setelah lulus itu masih diragukan. Kemudian teknologi dan AI yang selanjutnya adalah pengetahuan di bidang software developer dan blockchain.
developer. Jadi dua ini, software developer dan blockchain. Nah, ini blockchain dua ini kan seperti Bitcoin dan lain sebagainya menggunakan itu software, itu pengembangan berbagai macam aplikasi, kebutuhan berbagai bidang ilmu, yaitu yang dibuat dengan software ya. Jadi software kemampuan mendesain atau menggunakan program-program AI yang berbasis AI itu untuk menciptakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini ya. Oke, ini yang di bidang teknologi dan AI. Mari kita lihat bidang kedua. Yang ini tren 10 tahun ke depan ya. Ya. Kedua adalah kesehatan dan bioteknologi ya, bioteknologi. Ya. Di bidang kesehatan dan bioteknologi ini pasar kerja yang ada. Nah, ini juga kita lihat prodi terkait ini masih ya kurang, atau memang spesialis di bidang kedua ini masih sangat kurang, sama seperti bidang pertama itu kita masih kurang. Padahal ini 10 tahun depan pasar kerjanya sangat membutuhkan. Nah, di pihak pendidikan itu para pendidik, para menteri itu Menteri Pendidikan ini harus segera mengambil sikap. Kalau tidak, maka lulusan-lulusan dengan prodi-prodi saat ini itu bisa tidak terpakai lagi, tidak laku di pasar ya. Artinya menganggur. Jadi mereka harus migrasi ke ilmu-ilmu yang ada di pasar, dan itu tentu percuma, sudah buang 4 tahun sekolah 3 tahun dan tidak bisa digunakan di pasar kerja. Oke, di bidang kesehatan dan bioteknologi, apa yang mereka harus belajar? Itu adalah telemedicine, dokter, dan kemudian digital health specialist. Ini apa itu? Telemedicine, dokter, dan digital health specialist. Hampir semua ini ilmu-ilmu di bidang kesehatan yang sangat erat berkaitan dengan kemampuan teknologi di bidang sistem digital ya, penggunaan teknologi komputer ya, program, itu seperti yang nomor 1 tadi. Ya, ini implementasi dari nomor 1 tadi di bidang kesehatan dan bioteknologi. Jadi telemedicine, dokter, dan digital health specialist. Ini sama sekali memang masih kurang ini, atau bahkan hampir bidang khusus ini masih sangat sangat jarang. Padahal ini 10 tahun ke depan sangat diperlukan. Kemudian yang kedua di bidang kesehatan dan bioteknologi adalah genetic engineering dan biotechnologies. Nah, ini genetic engineer. Kita lihat sudah sangat berbeda dengan prodi-prodi yang ada di, kalau katakan kita bicara genetik itu kan biasanya ada di misalnya genetika, kan biasa banyak di ilmu-ilmu seperti pertanian, perikanan, atau di kedokteran. Nah, sekarang engineer. Jadi bidang-bidang disiplin ilmu yang domainnya ada di kedokteran, ada di perikanan, atau ada di pertanian, itu sudah ada keteknikannya. Yaitu kenapa? Karena ada sistem digital atau program-program software-software yang memecahkan masalah-masalah genetik dan bioteknologis ya. Ini dua di bidang kesehatan ini, dua bidang ini yang sangat diperlukan 10 tahun ke depan. Kemudian mental health counselor. Mental health counselor ini masih dibutuhkan. Saya kurang tahu apakah kita seperti di Universitas Samratulangi itu ada bidang ini, mental health counselor. Kemudian ketiga, geriatric care specialist. Nah, ini juga bidang khusus yang mungkin ya dunia kesehatan ini perlu mengantisipasi apakah sudah ada 4 bidang ini yang nanti akan dibutuhkan di pasar kerja. Oke, itu di bidang kesehatan. Nah, sekarang di bidang energi dan lingkungan. Nah, apa itu yang diperlukan sekarang adalah 10 tahun ke depan apalagi itu renewable energy engineer. Nah, ini kita masih kurang ya di Unsur sendiri, renewable energy engineer masih cuma 1, 2, 3 bidang mata pelajaran, tidak dalam satu konsep program studi yang memecahkan masalah renewable energy engineer. Ya memang belum ada prodi seperti ini ya. Nah, itu jadi kalaupun ada masih langka ya, masih kurang ya. Siapa yang cepat mengantisipasi pasar kerja, kebutuhan pasar kerja 10 tahun ke depan, maka dialah yang akan menguasai pasar kerja nanti. Nah, kita pemerintah kita lewat Menteri Pendidikan apakah sudah siap untuk ini, itu harus cepat segera diantisipasi, dan kita tidak usah takut menutup bidang-bidang tertentu ya. Memang ada banyak korban
ilmu-ilmu yang doktor, profesor yang di bidang-bidang ilmu tertentu yang sudah tidak ada di pasar, ya minta maaf, dia harus bermigrasi atau mencari ilmu yang terkait dengan ini, yang terdekat dengan ilmu-ilmu yang nanti tren pasar kerjanya itu ada. Kalau tidak, ya kalau dia hanya stuck dengan ilmunya, maka ya itu susah dia akan berkembang dan mendidik nanti para lulusan yang tidak bisa terserap pasar kerja. Kemudian energi dan lingkungan, ini ada smart city planner. Ya, ini bagaimana mendesain satu kota cerdas, ya itu ya semua apa kembali ke sistem engineer lagi tadi ya, sebagai komputerisasi, sistem AI apa semua, karena satu kota itu yang mau dikendalikan sistem kontrolnya di mana-mana, jadi dari pelayanan dan lain sebagainya sampai kontrol keamanan dan sebagainya itu menggunakan di dalam satu kota itu, ya dia harus punya plannernya, ya sudah ada, dan itu di bidang energi dan lingkungan, ya. Oke, ini hal yang ketiga, itu terkait tren karir masa depan 10 tahun. Siapkan, universitas harus siap untuk masuk, ya. Kalau tidak, ya sudah, kita akan ketinggalan. Keempat adalah bisnis dan keuangan digital, ya. Jadi ya sudah, ekonomi harus tinggalkan sistem ekonomi yang masih model konvensional, sudah harus masuk ke bisnis dan keuangan digital. Apa itu? Yaitu digital marketing spesialis. Jadi memang sistem marketing yang sudah berbasis digital, itu harus ada spesialisnya. Nah, sekarang kan kalau kita lihat di ekonomi kan, ya masih bersifat umum, ya masih bersifat umum, tidak spesifik seperti ini, ya. Kemudian yang kedua adalah fintech spesialis dan crypto analyst. Wah, ini lebih spesifik lagi, ya, di dunia bisnis dan keuangan digital. Ini fintech spesialis dan crypto analyst, ya, karena kita lihat sudah ada mata-mata uang Bitcoin, ya, kita lihat ada macam-macam, ya, bukan kripto, mata-mata uang kripto ini dia orang ekonomi harus menguasai saham dan lain sebagainya. Kan sekarang begitu mudah menganalisa saham tanpa perlu belajar berbulan-bulan. Itu dengan teknologi AI itu kita mau analisa saham yang bisa kita beli atau mata bermain di kripto dan lain sebagainya itu begitu mudah dengan menggunakan teknologi AI. Nah, jadi ya kalau kita masih menggunakan sistem manual atau bahkan tidak tidak mengajarkan atau tidak mempunyai program studi seperti yang di digital marketing spesialis, fintech spesialis, dan crypto analyst, maka sangat berisiko lulusan kita tidak terserap pasar kerja untuk 10 tahun ke depan. Kemudian yang ketiga di bidang bisnis dan keuangan digital adalah e-commerce spesialis. Nah, ini apa ada e-commerce spesialis? Saya tidak yakin di Fakultas Ekonomi itu ada. Dan apakah itu harus diajarkan jadi kelihatannya ini pembagian sistem fakultas saat ini sudah tidak akan, dia sudah combine, ya, sudah tidak lagi, ya ini belajar di ekonomi sendiri. Jadi bisa saja ekonomi ini dosen ahli ekonomi bergabung dengan dosen ahli engineer, programming, dan lain sebagainya, ahli AI, bisa meramu program-program di 3 bidang digital marketing spesialis, fintech spesialis, dan crypto analis, serta e-commerce spesialis. Bisa ini semua bergabung menjadi satu program studi yang baru. Jadi ya memang model pendidikan sekarang ini saya kira sudah sangat out of date, artinya sudah sangat tidak tidak melahirkan lulusan yang siap masuk pasar kerja untuk 10 tahun ke depan, ya. Oke, 5 adalah pendidikan kreatif digital. Ya ini, ya. Nah, ini yang sekarang ini orang kampung pun tidak perlu belajar di perguruan tinggi, sekarang banyak menjadi konten kreator dan virtual influencer. Itu bisa sekarang di kampung-kampung itu, mereka hanya dengan materi-materi konten materi yang sederhana, mereka cukup belajar tidak lama, mereka menjadi konten kreator. Kita lihat itu orang-orang yang di kampung-kampung semua bisa belajar itu. Saya kira ini, dan sekarang yang menjadi pertanyaan yang ini, apakah pekerjaan saat ini akan tetap relevan dalam 10 tahun ke depan? Nah, ini saya katakan kalau menurut saya, pertanyaan ini kalau tanyakan kepada saya, ya saya kira jujur, saya sebagai pendidik sudah 35 tahun sebagai pendidik di pendidikan tinggi, ya memang
sudah ada bidang ilmu yang sudah tidak relevan lagi. Dan ini harus diganti. Harus diganti dan harus beradaptasi dengan bidang ilmu yang nanti dibutuhkan di pasar kerja. Itu saya, kalau jawaban saya untuk nomor 1. Memang masih ada yang relevan, tapi banyak yang sudah tidak relevan di pasar kerja, sudah tidak dibutuhkan di pasar kerja. Ya memang ya apa boleh buat. Kalau bidang ilmu kita sudah tidak ada di pasar, ya kita mencari bagaimana ada sentuhan digital di dalam ilmu kita, dan apakah itu bisa seperti yang tadi ada 5 bidang yang nanti 10 tahun ke depan sangat dibutuhkan di pasar kerja. Kemudian kedua, apakah keterampilan yang harus dikuasai untuk beradaptasi dengan perubahan ini? Ya tadi, keterampilan-keterampilan tersebut yang harus kita buat. Dan saya mau ingatkan, keterampilan-keterampilan tadi itu bisa saja tidak perlu 4 tahun belajar. Ya, konten kreator, coba lihat, itu otodidak. Tidak cuma sampai 2 bulan, dia cuma ikut 3 bulan, 6 bulan, dia sudah bisa langsung jadi konten kreator. Ya, saya ini menjadi podcast seperti ini belajar otodidak juga, hanya melihat-lihat di YouTube dan kemudian menggunakan Vmix dan lain sebagainya, sambung kiri sambung kanan, kita lihat. Jadi kita bisa melakukan itu tanpa perlu masuk dalam satu sistem pendidikan. Padahal seperti ini kan, podcast seperti ini kan perlu keterampilan. Ya, ini saya hanya bekerja sendiri, tidak ada orang lain membantu. Saya sendiri aja men-setting semua, lampu, setting lampu, kamera, connect dan lain sebagainya. Dan itu tidak perlu lama. Jadi pendidikan kita yang 4 tahun itu, yaitu sudah cukup lama untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja 10 tahun ke depan. Jadi ya itu harus harus kita segera, ya. Saya himbau kepada Bapak Menteri Pendidikan atau di sekolah-sekolah dasar, mulai dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi ini sudah harus reformasi besar-besaran sistem pendidikan kita. Karena apa? Pasar kerja ke depan sudah sangat berbeda. Kita masih tetap stuck dengan bidang-bidang ilmu yang selama ini kita pakai. Bukan berarti bidang ilmu tidak berguna, tapi sudah banyak sentuhan-sentuhan yang di pasar itu mungkin sudah tidak seperti itu, ya. Teknologi sudah mengcover bidang-bidang ilmu yang tertentu yang selama ini kita menganggap ini masih bagian kita, ya. Nanti saya demokan satu saat tentang bagaimana saya belajar saham hanya menggunakan AI dan memprediksi saham yang harus saya beli itu hanya dengan menggunakan teknologi. Dan itu hampir, ya, saya selama ini ya lumayan lah untung, ya, menggunakan teknologi AI ini, ya. Dan ya boleh dikata begitu mudah, ya, tidak terlalu memakan waktu lama. Kemudian bagaimana peran AI dan otomasi dalam menciptakan atau menghilangkan pekerjaan? Yaitu jelas dengan ada AI itu, cuman sekarang orang kan masih menganggap AI itu kan tetap dia tidak bisa menghilangkan bidang ilmu saya. Kan saya ahli bidang ilmu tertentu, ya, A, B, C. Pasti AI tidak bisa. Iya, satu saat AI sekarang ini aja sudah banyak yang di take over oleh AI, dan orang bisa belajar untuk pinter tanpa melalui jenjang pendidikan resmi. Itu dia menjadi pinter hanya dengan belajar dari AI, dengan menggunakan teknologi AI. Itu saya ingatkan. Jadi inilah yang menjadi tantangan kita ke depan, ya, bahwa segera, ya, di dunia pendidikan kalau kita tidak melakukan perubahan, maka saya percaya lulusan kita itu nanti bisa menjadi pengangguran, dan mereka akan kaget karena pasar kerja tidak membutuhkan mereka. Jadi mereka hanya sarjana mereka itu atau bidang ilmu yang mereka kuasai itu sudah tidak diperlukan lagi di pasar kerja. Ini yang saya mengingatkan. Jadi marilah kita atau saya menghimbau kepada pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi itu coba mereformasi secara total sistem pendidikan kita, merubah, menutup prodi-prodi yang memang sudah tidak ada di pasar kerja lagi. Dan kita menggabungkan fakultas-fakultas sudah tidak seperti sekarang ini menjadi lebih ramping lagi sehingga akan terjadi efisiensi. Bukankah pemerintah sekarang sedang menginginkan efisiensi? Maka mari kita coba mulai membuat efisiensi dengan menggabungkan fakultas-fakultas yang ada
dan mendesain program-program studi yang memang betul-betul ada di pasar. Seperti tadi ada 5 program studi dengan ada 5 bidang dengan beberapa program studi yang nanti 10 tahun ke depan akan laku di pasar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan semoga ini bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya kita sebagai pendidik dan para orang tua sudah bisa mulai mencari-cari anaknya nanti mau sekolah di mana ya, untuk belajar apa. Tentu harus hati-hati karena semua bidang tadi itu harus disesuaikan dengan passion, kemauan anak itu sendiri. Kita tidak bisa memaksa anak untuk karena ini dibutuhkan di pasar kerja, anak saya paksakan masuk di situ. Kita harus juga melihat minat dan bakat anak tersebut. Dari sekian banyak yang ada itu kan bisa dipilih ya. Tapi intinya dari semua yang saya sampaikan tadi, sentuhan teknologi, apalagi teknologi AI itu sudah wajib diajarkan di semua bidang disiplin ilmu, bukan hanya di bidang ilmu teknik saja. Ini yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih.